Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para alimil ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru, wabil khusus kepada guru kita bersama, pimpinan dari Pondok Pesantren Nurul Huda Utsmainiyah, Kiai Haji Oyo beserta keluarga besar. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya dalam taat beribadah kepada Allah, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimenangkan segala perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada seluruh dewan guru serta alumni i'anah Ikatan Alumni Nurul Huda Utsmainiyah yang hadir dalam acara pada malam hari ini. Begitu juga hadir bersama kita para alim ulama, hadir bersama kita Kiai Haji Tubagus Miftah Fauzi, begitu juga Kiai Haji Mu'min Ainul Mubarak, begitu juga Kiai Haji Salimul Habib, dan begitu juga seluruh para tokoh, para alim ulama, para habaib, para tokoh yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan takrim kita. Kita doakan mudah-mudahan seluruh guru-guru kita, para dewan guru di pondok pesantren senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimenangkan segala perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam penghormatan kepada para panitia, para donatur, para wali santri, seluruh yang mensukseskan, baik para laskarnya, relawannya, batiknya, jawaranya, seluruhnya yang telah memberikan sumbangsi suksesinya terhadap peringatan acara malam hari ini. Mudah-mudahan segala jerih payahnya mendapatkan ganjaran setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sebab mendapatkan rahmat dan kucuran maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salam teristimewa kepada para hadirin wal hadirat, kaum mukminin, kaum mukminat, para santriawan dan santriwati, para alumnus baik yang hadir, yang ikut dalam peringatan malam hari ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduknya kita di tempat ini mendapatkan pandangan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita,
mengabulkan hajat-hajat kita. Yang sakit semoga disembuhkan, yang belum mendapatkan jodoh ditemukan jodohnya, yang sudah mendapatkan jodoh dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salihat, yang sudah mendapatkan keturunan dijadikan anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, yang punya hajat-hajatnya kabul, yang punya usaha-usahanya diberkahi, yang belum dapat pekerjaan diberikan pekerjaan yang berkah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, alhamdulillah malam hari ini kita disama-sama berkumpul di dalam peringatan Isra Mi'raj, yang mana Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam kitab Anwarul Bahiyahnya mengingatkan acara yang kita saat ini sedang laksanakan, acara yang berisi munasabat baik munasabat Isra Mi'rajnya maupun munasabat Maulid Nabinya, munasabat Nuzulul Qur'annya, munasabat apapun yang berkaitan dengan hari besar Islam. Semua munasabat tersebut enggak lain enggak bukan yang berisi mengajak kita cinta mengingat Allah, mengajak kita untuk cinta kepada Rasulullah. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan bahwasanya munasabat macam itu yang di dalamnya berisi mengingatkan kita kepada Allah, menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahammu indi, lebih penting dari diriku, bimudasabati dzikranya, walaupun bagaimana apa yang ada dalam peringatan tersebut, berkumpulnya kita yang menyebabkan bertambah cinta kita kepada Allah, bertambah cinta kita kepada Rasulullah, maka tempat seperti itu kata beliau mustajlibatur rahmat, menarik daripada rahmat Allah, sehingga beliau mengingatkan di tempat macam ini, di peringatan seperti ini, jangan pernah berhenti tanamkan doa. Kita punya hajat apa, tanamkan saudara, karena tempat ini dapat nazrahnya Allah subhanahu wa ta'ala, peringatan yang berisi mengajak cinta kepada Allah, mengajak mahabbah kepada Rasulullah, mendapatkan nazrah dari Allah, sehingga mendapatkan naungan dari malaikatnya, sehingga tempat tersebut yang besar mustajabatid da'wah. Amin ya rabbal. Ini kayaknya orang sini lemes banget nih. Udah makan apa belum? Tuh kira nanya makan, lo jawab kenceng lo. Udah makan apa belum? Oh udah makan. Di sini makan dulu Kiai. Udah apa belum? Ada yang udah, ada yang belum. Mudah-mudahan bentar lagi makan, amin. Oh, doa makan kenceng aminnya. Nah, saudara, di acara munasabat macam ini, acara yang penuh dengan berkah, karena dengan acara semisal seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nadrahnya, yang mungkin kita secara pribadi sendiri di rumah-rumah kita, mungkin belum tentu kita dapat nadrah seperti nadrah yang kita terima di tempat ini, saudara. Maka ketika kita mendapatkan fursah macam ini, maka jangan sia-siakan, maksimalkan, fungsikan acara yang seperti ini untuk mengetuk pintu rahmat Allah terhadap apa yang kita inginkan untuk kebaikan dunia dan akhirat insya Allah. Karena saudara, peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak lain gak bukan bahwa peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj, dua peristiwa yang merupakan peristiwa agung, salah satu mukjizat, salah satu ta'yidan minallah, dukungan kuat dari Allah kepada kekasihnya, yang menunjukkan seberapa begitu besarnya kasih sayang Allah, perhatian Allah, begitu cintanya Allah
kepada junjungan kita baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dijadikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai menuju Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan langsung perintah dari Allah. Itu enggak lain enggak bukan adalah sebagai tuhfah, sebagai hadiah, sebagai minnah, sebagai pemberian anugerah Allah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana kita ketahui di awal dakwahnya Nabi begitu berat, saudara. Dari mulai cacian, makian, intimidasi Nabi rasakan, dan puncak-puncaknya intimidasi ketika sang paman meninggal dunia, saudara. Sang paman Abu Talib yang menjadi pelindung Nabi, ketika Abu Talib ada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir Quraisy nggak ada yang berani nyolek tubuh Nabi, saudara. Nggak ada yang berani melakukan upaya untuk mengganggu fisik Nabi, karena masih menghormati Abu Talib sang paman. Sehingga peran aman Abu Talib bagi Nabi Muhammad dalam dakwahnya begitu besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasanya ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul yang mendapatkan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kekasihnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sayyidah Khadijatul Kubra merupakan wanita yang senantiasa mendampingi perjuangan Rasulullah dikala kafir Quraisy tidak menerima dakwah Nabi. Sayyidah Khadijah yang mendukung daripada perjuangan Rasulullah, sudah. Sayyidah Khadijah saudagar kaya, hartanya dia belanjakan buat Nabi, hartanya dia belanjakan buat dakwah Nabi Muhammad. Dalam satu momen menarik, saudara, Sayyidah Khadijah sedang di rumah, pulang Nabi ketika setelah berdakwah, Sayyidah Khadijah sedang termenung, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Khadijah, wahai istriku tercinta, apa yang membuatmu merenung?" Rasulullah bertanya, "Apakah yang menyebabkan kau merenung?" "Karena kau menikah dengan diriku, di mana kau adalah wanita saudagar kaya, yang mana dulu 2/3 harta dagang yang ada di Mekah adalah harta yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijatul Kubra, seorang saudagar kaya yang luar biasa. Apakah karena kau menikah denganku sehingga kau tidak lagi menjadi saudagar kaya, itu yang membuatmu merenung?" Apa jawab Sayyidah Khadijah, saudara? Sayyidah Khadijah mengatakan, "La ya Rasulullah, enggak, bukan itu yang membuatku merenung." "Terus apa yang membuatmu merenung? Apakah dulu kau dimuliakan, kau begitu disanjung, tapi ketika kau menikah denganku, ketika aku menjadi seorang Nabi dan Rasul, kau tidak lagi mendapatkan kemuliaan seperti dulu?" Apa jawab Sayyidah Khadijah? "Enggak, bukan itu wahai Rasulullah. Tapi yang membuatku merenung, aku saat ini berpikir, saat ini selama hayat masih di kandung badan, selama hidupku masih ada, nafas masih ada dalam diriku, aku masih bisa mendampingi dirimu dalam berdakwah, di dalam menyampaikan agama Allah. Tapi aku berpikir, bagaimana jika aku meninggal? Siapa yang akan mendampingimu? Siapa yang akan berjuang kepadamu?" Dan Sayyidah Khadijah berpesan, "Andai kata jikalau aku sudah tidak lagi memiliki umur, maka aku berpesan, andai kata di saat kau berdakwah wahai Rasulullah, dan kau ingin menyeberangi daripada danau lautan, dan kau tidak menemukan alat untuk bisa mantu menyeberangimu, maka galilah kuburanku, jadikanlah tulang belulangku untuk menjadi jembatan di mana melanjutkan perjuangan dakwahmu." Seorang wanita luar biasa, mendukung totalitas perjuangan Nabi. Wanita
yang identik dengan kelembutannya. Tetapi ketika kecintaan kepada Allah dan Nabi-Nya begitu memuncak dalam hatinya, maka menimbulkan kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena cinta mahabbah kepada Allah dan Rasul-Nya. Berarti saya mau tanya, perjuangan dakwah Nabi kira-kira berat atau ringan? Jawab yang kompak, perjuangan dakwah Nabi berat atau ringan? Berat atau ringan? Berarti orang-orang yang ada di sekeliling Nabi seperti Sayyidina Abu Talib, begitu juga Sayyidatuna Khadijah, kira-kira orang-orang yang hebat atau orang biasa? Hebat atau biasa? Hebat atau biasa? Mereka orang-orang luar biasa, saudara. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya hikmahnya. Sayyidina Abu Talib, begitu juga Sayyidatuna Khadijah yang memberikan sumbangsih luar biasa dalam dakwahnya. Satu persatu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikenal saat itu dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Sayyidina Abu Talib yang menjadi penjaga Nabi dakala dakwah untuk urusan dakwah eksternal, Allah angkat, saudara. Sayyidatuna Khadijah yang membantu perjuangan Nabi untuk urusan internal juga Allah angkat. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin langsung memberikan fungsinya. Bagaimana Nabi mengatakan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku adalah Allah, dan sebaik-baik pendidikan adalah pendidikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saudara, andai kata jikalau Sayyidina Abu Talib, begitu juga Sayyidatuna Khadijah, jika dia lebih berdua, beliau lebih panjang umurnya, mungkin akan datang satu masa orang-orang mustasyrikun, orang orientalis akan mengatakan bahwa yang memberikan sukses terbesar di dalam dakwah Nabi adalah dua orang di sekitarnya, bukan Allah, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya. Allah cabut dua nyawa orang yang begitu dicintanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sedang membuat hikmah yang luar biasa kepada junjungan kita baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Nabi mencari perlindungan, berhijrah ke Taif, karena Nabi berpikir mungkin di Taif ada yang mau berjuang bersama Nabi. Karena di Mekah yang ada hanya para budak, yang saat itu mereka semua mendapatkan intimidasi yang luar biasa, saudara. Tetapi sayang, sungguh disayang, di Taif sudah diberikan fitnah oleh para kafir Quraisy, sehingga mereka ketika Nabi datang bukan disambut malah disambit, bukan dirangkul malah dipukul. Nabi bercucuran darah, Nabi berjatuhan darah dari tubuhnya karena mendapatkan intimidasi langsung dari masyarakat Quraisy. Bukan hanya orang dewasanya saja, bahkan anak kecilnya pun juga mengintimidasi baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa, saudara? Inilah Nabi ingin mengajarkan kepada kita, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya mengemban dakwah Islam itu bukan upaya dari sesuatu yang ringan, upaya yang berat. Namanya dakwah pasti berat, saudara. Yang namanya mengemban wirasatin nubuwah bukan cuma mewarisi ilmunya, tapi juga mewarisi ujiannya, mewarisi beratnya untuk mengemban, mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Pasti akan ada ujiannya, saudara. Kalau ujian itu sesuatu yang merupakan sesuatu yang hina dan rendah, mustahil Nabi Muhammad akan mendapatkan ujian, saudara. Tetapi Nabi mengatakan, asyadul bala, paling beratnya ujian, al-anbiya, thummal amthal fal amthal. Para nabi, begitu yang semisalnya, begitu pun yang semisalnya. Artinya apa? Di sini banyak para santri-santriwati, ketika kalian nanti akan terjun masuk ke masyarakat
untuk melanjutkan perjuangan guru-guru kita yang membawa mengemban daripada ilmu yang merupakan warasatun nubuwah, maka jangan kaget, jangan mundur ketika dikala menjalankan daripada warasatun nubuwah, mewarisi daripada perjuangan Rasulullah. Kalau dikala mengajar, berdakwah, berhisbah akan mendapatkan ujian. Jangan pernah mundur. Karena itu min sunnatin nubuwah. Ketika Nabi mengatakan bahwasanya al ulama warasatul anbiya, para yang orang-orang berilmu mereka itu adalah yang mewarisi daripada para nabi. Mewarisinya bukan soal ilmunya saja, tapi mewarisi apa yang diterima oleh para nabi. Nabi mendapatkan ujian, para pewaris nabi juga akan mendapatkan ujian. Kalau Nabi mendapatkan cacian, maka pewaris Nabi juga mendapatkan cacian. Kalau Nabi yang begitu mulia, yang sempurna, masih dicaci, masih dimaki, apalagi kita, saudara. Apalagi kita yang banyak kurangnya, yang banyak cacatnya, pasti jauh lebih mungkin untuk dicaci, untuk dimaki. Sehingga apa yang menjadi ujian kerikil di dalam perjuangan dakwah kita, jangan membuat kita mundur. Kira-kira siap atau tidak? Kira-kira kalau kita berdakwah dapat ujian, kira-kira maju atau mundur? Maju atau mundur? Ketika berhisbah mendapatkan ujian, kira-kira maju atau mundur? Maju atau mundur? Bahwasanya ujian di dalam dakwah, hisbah, apalagi jihad fisabilillah, itu min sunnatil kaun, min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyak ibarnya, begitu banyak pelajarannya yang gak mungkin hanya satu malam mampu untuk kita jabarkan, saudara. Tetapi ada beberapa hal penting yang perlu kita sampaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa Isra, yaitu diperjalankannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota suci Mekah menuju Madinah. Sedangkan dari kota suci Mekah menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, itu peristiwa kedua yang dikenal dengan Mi'rajnya. Peristiwa Isra diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah tegaskan bagaimana peristiwa ini ketika Nabi telah pulang dari Mi'rajnya. Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'rajnya. Berapa banyak kafir Quraisy yang tidak mempercayai daripada peristiwa tersebut. Mereka membandingkan dengan perjalanan mereka. Kami kalau jalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu harus menghabiskan 1 bulan. Pergi 1 bulan, pulang 1 bulan. Ini Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'rajnya itu diriwayatkan sebagaimana di dalam kitab Ad-Daibai, bahwasanya tempat tidurnya Nabi belum hilang panas tubuhnya, Nabi sudah kembali lagi ke tempat tidurnya, saudara. Artinya hanya mengambil waktu yang sangat singkat, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan yang begitu panjang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa di dalam ayat pertama? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah mulai dengan subhana, saudara? Allah ingin menyucikan daripada perbandingan dengan makhluknya. Allah ingin mengingatkan, hei kafir Quraisy, ini peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Ini peristiwa bukan dengan kekuatan manusia. Peristiwa ini kekuatan Allah. Perbuatan ini, perjalanan ini Allah yang perjalankan, bukan manusia.
Kalau manusia mungkin memiliki kekuatan yang terbatas, tetapi kekuatan Allah kekuatan yang tidak terbatas. Sehingga Allah sucikan perbandingan-perbandingan dengan membandingkan dengan manusia. Sekarang saya mau tanya, yang ciptakan bumi siapa? Jawab yang kompak, yang ciptakan bumi siapa? Yang ciptakan langit siapa? Yang ciptakan waktu siapa? Allah. Yang ciptakan langit, yang ciptakan bumi Allah. Sehingga jika Allah ingin memperjalankan hambanya dengan waktu yang singkat, kira-kira mampu atau tidak? Mampu atau tidak? Saya mau tanya, siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang punya waktu? Siapa yang punya bumi? Siapa yang punya langit? Allah. Allah yang punya segalanya, saudara. Ada analogi sederhana. Saya mau tanya, jalan kaki dengan naik sepeda, mana lebih cepat, jalan kaki atau naik sepeda? Naik sepeda dengan naik motor, mana lebih cepat, naik sepeda dengan naik motor? Naik motor dengan naik mobil, lebih cepat mana, naik motor atau naik mobil? Naik mobil dengan naik kereta, mana yang lebih cepat, mobil atau kereta? Naik kereta dengan naik pesawat, mana lebih cepat, kereta atau pesawat? Pesawat dengan naik buruk Nabi Muhammad, mana lebih cepat, pesawat atau buruk Nabi Muhammad? Naik buruk, saudara. Kenapa perbandingan antara sepeda dengan motor lebih cepat motor? Karena motor kekuatannya lebih kuat dari kekuatan sepeda. Kenapa motor dengan mobil lebih kuat mobil, lebih cepat mobil? Karena kekuatan mobil lebih besar daripada kekuatan motor, saudara. Kenapa mobil dibandingkan dengan kereta lebih kuat kereta, lebih kencang kereta, lebih cepat kereta? Karena kereta lebih kuat tenaganya daripada kekuatan mobil. Artinya apa, saudara? Dalam ilmu perbandingan fisikanya, ketika kekuatan akan berbanding lurus dengan kecepatan, semakin kuat sesuatu, semakin cepat sampainya sesuatu tersebut, saudara. Kalau kereta dengan kekuatannya bisa mempercepat, maka bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuat, zat yang tidak ada melebihi kekuatan Allah, sehingga tatkala Allah memperjalankan hambanya, maka tidaklah ada problematika dalam urusan waktu. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya saudara, dengan ini kalau kita pengen kuat, maka sandarkan diri kita kepada Allah. Jangan sandarkan diri kita kepada manusia, betul? Karena kalau sandarkan diri kita kepada manusia, manusia itu mahalul khata' wan nisyan, tempat kesalahan, tempat lupa. Maka jangan sandarkan kepada zat yang lemah, sandarkan dengan zat yang maha kuat. Dengan kita menyandarkan diri kepada Allah, maka apa yang kita sandarkan akan memberikan pengaruh istimewa kepada diri kita. Makanya saudara, dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, wajib bagi kita untuk senantiasa mengandalkan segala sesuatu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bohong kalau kita mau punya kekuatan yang maksimal, memiliki kekuatan yang besar, kalau kita mengandalkan diri kita hanya kepada diri kita, saudara.